Cedera lutut, Lisandro Martinez absen bela MU 2 bulan. Hansi Flick calon pengganti Xavi di kursi pelatih Barcelona. Chelsea pecat Mauricio Pochettino. Varane siap ditawari kontrak gila-gilaan dari Al Nassr. Selamat jalan Ismet Sofyan. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City meneruskan tren kemenangan di Liga Inggris. Manchester Biru bangkit dari ketinggalan sebelum menghempaskan tuan rumah Brentford dengan skor 3-1 Selasa 6 Februari dini hari tadi. Debis unggul lebih dulu melalui Neil Maupay. Phil Foden lalu menjadi bintang kemenangan The Citizens usai mengemas hat-trick alias 3 gol menit ke-45, 53, dan 70. Atas hasil ini, City berhak kembali ke peringkat 2 besar klasemen dengan perolehan 49 poin. Sama dengan Arsenal, tapi unggul selisih gol. Dari ajang Liga Italia, AS Roma besutan Daniele De Rossi membabat Cagliari 4-0 berkat torehan gol Lorenzo Pellegrini di menit 2, Paulo Dybala di menit 23 dan 51, dan Dean Huijsen di menit 59. Hasil tersebut melanjutkan awal indah De Rossi sebagai pelatih Serigala Ibu Kota. Sejak ditunjuk menggantikan Jose Mourinho, De Rossi selalu mampu mengantar tim beralias Giallo Rossi kepada hasil sempurna. Lisandro Martinez kembali mengalami cedera ketika diturunkan pada laga MU versus West Ham akhir pekan kemarin. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu telah menjalani pemeriksaan pada Senin 5 Februari. Berdasarkan pengamatan awal, Martinez mengalami kerusakan pada ligamen lututnya. Martinez tidak harus melakukan operasi pada lututnya, namun cedera ini membutuhkan waktu pemulihan setidaknya 1,5 sampai 2 bulan. Phil Foden mencetak hat-trick yang sangat brilian saat Manchester City menang 3-1 atas Brentford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-23. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, langsung memujinya selesai laga. Dia selalu memiliki kecenderungan untuk mencetak gol. Dia sudah memainkan 250 pertandingan dan dia memberikan dampak dengan gol-golnya musim ini. Dia luar biasa, kata Pep. Rumor Manchester United untuk mendatangkan Robert Lewandowski di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Dilansir Football Espanya, Barcelona selaku pemilik sang bomber menolak untuk menjual sang striker di musim panas nanti. Ini disebabkan Barcelona tidak memiliki dana yang memadai untuk membeli striker baru di musim panas nanti. Sehingga jika Lewandowski pergi, maka mereka akan kesulitan mencari penggantinya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Lewandowski sendiri juga belum berminat untuk meninggalkan Barcelona. Dikutip dari Football Transfer, Barcelona bergerak cepat setelah Xavi Hernandez mengumumkan akan pergi pada akhir musim ini. Nama mantan pelatih tim nasional Jerman Hansi Flick muncul untuk menggantikan Xavi Hernandez di kursi kepelatihan Barcelona. Flick dikabarkan sudah dihubungi oleh Direktur Olahraga Barcelona, Deco. Flick juga diketahui sudah didambakan sejak lama oleh Presiden Blaugrana, Joan Laporta. Striker Napoli Victor Osimhen diragukan tampil membela Nigeria pada laga semifinal Piala Afrika melawan Afrika Selatan Rabu 7 Februari. Menurut pernyataan tim pada hari Senin, striker Napoli tersebut menderita sakit perut dan belum melakukan perjalanan bersama tim ke Bouake, kota tempat pertandingan. Namun pemain berusia 25 tahun itu dapat bergabung dengan anggota skuad lainnya pada hari Selasa jika diizinkan oleh petugas medis tim. Chelsea disebut sedang mempertimbangkan apakah akan berpisah dengan pelatih Mauricio Pochettino. Mengutip Gol, saat ini posisi Pochettino sebenarnya masih cukup aman. Chelsea mungkin ingin memecat Pochettino, tapi situasinya tidak semudah itu. Pochettino masih memiliki sisa kontrak 18 bulan di Chelsea. Jika sampai memecat sang pelatih sekarang, pihak klub harus membayar kompensasi lebih dari 10 juta pounds. Angka tersebut terlalu besar untuk Chelsea yang sekarang berada di ambang pelanggaran FFP.
The Guardian mengabarkan bahwa pekerjaan Mauricio Pochettino tidak berada dalam ancaman langsung. Namun menurut Goal, pihak Chelsea ingin menggantikannya dengan bos Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, sesegera mungkin. Xabi Alonso menarik perhatian salah satu pemilik The Blues, Behdat Ekbali, setelah membawa Die Werkself ke puncak klasemen Bundesliga, dan yang luar biasa adalah tim asuhannya masih belum terkalahkan di seluruh kompetisi hingga awal Februari. Dani Alves diadili atas tuduhan pemerkosaan yang dilakukannya. Mantan bintang asal Brasil itu mulai disidang pada Senin 5 Februari di Pengadilan Provinsi Barcelona. Ia ditemani pengacaranya Ines Guardiola dengan ibu dan saudaranya juga hadir. Persidangan akan dilakukan sampai Rabu 7 Februari dengan 28 saksi disebut akan dihadirkan ke persidangan ini. Kesaksian dari pihak Alves dan penuduhnya digelar pada Senin dan Selasa 6 Februari waktu setempat. Menurut laporan Goal, Rafael Varane kecewa dengan Manchester United dan akan pindah ketika kontraknya berakhir pada musim panas mendatang. Al Nassr, tim asal Arab Saudi, ingin menjadi yang terdepan ketika bek asal Prancis itu cabut dari Old Trafford dan diyakini bersedia menawarkan Varane dengan kesepakatan sebesar 50 juta pounds atau 987 miliar rupiah per tahun untuk menggodanya ke Timur Tengah. Jika Varane pindah ke Al Nassr, ia akan bereuni dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo genap menginjak usia 39 tahun pada 5 Februari 2024 kemarin. Al Nassr tidak menahan diri untuk ikut merayakan ulang tahun sang bintang. Mereka memberikan apresiasi lebih, salah satunya dalam bentuk video. Baru-baru ini di media sosial X, Al Nassr membagikan video apresiasi untuk ulang tahun CR7. Mereka menyatukan 39 selebrasi CEO Ronaldo selama bermain di Al Nassr. Video tersebut lantas mendapatkan apresiasi dari fans. Presiden Real Madrid Florentino Perez irit bicara ketika diminta merespon rumor kepindahan bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu pada musim panas nanti. Ketika El Chiringuito bertanya apakah 2024 akan menjadi tahunnya Mbappe untuk Real Madrid, Perez menyindir singkat, "Orisinal sekali. Seperti diketahui Mbappe akan ke Madrid ketika ia berstatus free agent pada musim panas 2024. Saga masa depan Takehiro Tomiyasu di Arsenal memasuki babak baru. Bek timnas Jepang ini dilaporkan akan segera menaikkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, beberapa pekan terakhir Arsenal cukup intens berkomunikasi dengan agen Tomiyasu. Mikel Arteta ingin sang bek bertahan di timnya karena ia menilai Tomiyasu mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Arsenal. Dalam laporan Romano, Tomiyasu dikonfirmasi akan menandatangani kontrak jangka panjang di Meriam, London. Dikutip Goal, Jesse Lingard telah membagikan foto tasnya sedang diperiksa di bandara dengan mantan bintang Manchester United itu secara mengejutkan pindah ke FC Seoul. Lingard diberitakan telah menyetujui kontrak yang menguntungkan dengan FC Seoul dan akan sangat ingin membuktikan bahwa dia tidak akan kehabisan tenaga setelah beberapa bulan tanpa klub. Dia diperkirakan akan segera menyelesaikan formalitas perpindahannya. Mantan pemain Persija Jakarta dan Timnas Indonesia Ismet Sofyan resmi pensiun. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pemain FC Bekasi City ini melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 5 Februari. Dalam salam perpisahannya, lelaki berusia 44 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada supporter Persija The Jackmania. Pada bagian akhir unggahannya, Ismet mengutip pernyataan Lionel Messi. Pemain yang identik dengan nomor punggung 14 ini ingin dikenal sebagai pemain yang terbaik. Kabar bahagia tampaknya tengah menyelimuti Real Madrid baru-baru ini. Diberitakan Bolasport.com sebelumnya, Madrid dipastikan akan mendapatkan jasa Kylian Mbappe pada musim panas 2024 ini. Mbappe akan menerima potongan gaji yang cukup signifikan. Sebelumnya, Mbappe menerima gaji sebesar 72 juta euro atau setara dengan 1,23 triliun rupiah per tahun saat berada di PSG. Namun, apabila bergabung dengan Madrid, maka Mbappe hanya akan mendapatkan kurang dari 25 juta euro atau sekitar 426 miliar rupiah per tahunnya. Timnas Mesir telah memecat manajer asal Portugal Rui Vitória menyusul penampilan mengecewakan mereka di Piala Afrika 2023. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Asosiasi Sepak Bola Mesir IFA mengatakan Vitória yang berusia 53 tahun dan seluruh stafnya telah dipecat. Mohamed Youssef, mantan pelatih Al Ahly, telah ditunjuk sebagai manajer sementara Mesir meskipun IFA mengatakan mereka juga akan mempelajari CV dari beberapa pelatih asing.
Manuel Locatelli berharap Juventus bisa lebih agresif di masa depan setelah kekalahan dari Inter karena merasa pertahanan mereka terlalu dalam di babak pertama. Sangat disayangkan kalah dalam pertandingan ini, namun kami harus terus melanjutkan proses perkembangan dimulai pada pertandingan berikutnya melawan Udinese. Kekalahan tersebut membuat Juventus masih berada di peringkat kedua, namun kini hanya unggul 4 poin dari Milan di peringkat ketiga. FIFA telah mengumumkan pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 akan diadakan di Estadio Azteca, Mexico City. Tempat bersejarah berkapasitas 83.000 orang ini akan menjadi tuan rumah laga pertama turnamen tersebut pada 11 Juni 2026, menandai ketiga kalinya Piala Dunia diadakan di tanah Meksiko setelah menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, kota New Jersey akan menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia pada 19 Juli. Martin Odegaard, gelandang Arsenal, melakukan aksi unik ketika timnya mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1. Sesaat usai peluit panjang berbunyi, Odegaard menghampiri kameramen klub dan mengambil kamera. Ia pun mengajak sang kameramen untuk bertukar peran. Rupanya, momen ini mengusik Jamie Carragher yang menjadi komentator di Sky Sport. Ex-bek Liverpool itu pun langsung mengecam Odegaard dan menyuruhnya langsung masuk lorong stadion. Manchester City dikabarkan akan menantang Barcelona untuk mendatangkan Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Goal mengklaim Pep Guardiola ingin memperkuat lini tengahnya dan telah mengidentifikasi pemain internasional Jerman itu sebagai kemungkinan penandatanganan. Barcelona telah lama dikaitkan dengan Kimmich, namun kepindahannya gagal karena kendala keuangan mereka. Raksasa Katalan dilaporkan akan meninjau kembali minat mereka pada Kimmich di musim panas. Mantan kiper Italia Giovanni Galli merasa Dusan Vlahovic tidak kalah hebatnya dengan Erling Haaland karena pemain internasional Serbia ini juga bisa mencetak 50 gol per musim. Pemain asal Serbia ini telah mencetak 12 gol di Serie A sejauh ini, termasuk 7 gol dalam 6 penampilan terakhir. Galli mengaku terkesan dengan kualitas Vlahovic dan mengklaimnya tak kalah hebat dari striker Manchester City, Erling Haaland. Dikabarkan oleh Goal, pemain pinjaman Manchester United, Donny van de Beek dilaporkan tidak dimasukkan dalam skuad Liga Konferensi Eropa Eintracht Frankfurt musim ini. Laporan tersebut menambahkan Van de Beek menunjukkan tanda-tanda baik dalam 3 pertandingannya untuk The Eagles, tetapi tidak cukup secara keseluruhan dan kurangnya aksi untuk United jelas mempunyai efek negatif. Meskipun tidak akan bisa main di Liga Konferensi, ia dapat tampil dalam pertandingan Bundesliga. Thiago Silva mengaku akan meninggalkan Chelsea. Bek veteran berusia 39 tahun itu akan habis kontraknya pada akhir musim ini. Thiago Silva mengatakan kepada ESPN, pada usia 39 tahun saya semakin dekat dengan akhir karir saya. Saya akan terus bermain sepak bola, namun belum diputuskan di mana. Silva membuka peluang untuk kembali ke Brazil, tanah kelahirannya, menghabiskan waktu di sana sebelum memutuskan gantung sepatu. Shin Taeyong wajib meloloskan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024 jika kontraknya ingin diperpanjang. Seperti diketahui, kontrak STY sebagai pelatih akan berakhir pada 30 Juni 2024. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia dan STY bersepakat ada 2 target yang mesti dicapai sebelum kontrak pelatih 53 tahun itu berakhir. Pertama, STY dituntut meloloskan Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Target ini sudah tercapai. Selanjutnya, STY diminta meloloskan Indonesia U23 ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024 yang bergulir di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!